Wanita merupakan perhiasan dunia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ajaran Islam banyak sekali keistimewaan seorang wanita yang ada di dunia. Wanita yang solihah merupakan perhiasan dunia yang tiada nilainya. Menjadi istri yang solihah akan mengangkat derajat perempuan lebih tinggi, bahkan mengalahkan keindahan bidadari surga dan mendapatkan pahala yang begitu besarnya dari Allah Ta'ala. Namun hal tersebut juga diimbangi dengan tanggung jawab yang besar. Bahkan banyak perbuatan dosa yang harus wanita hindari, karena perbuatan tersebut bisa mengantarkannya ke dalam api neraka. Lantas apa saja perbuatan dosa yang harus dihindari oleh para wanita sahabat beriman? Lalu bagaimana Islam memandang perbuatan ini? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut 7 dosa wanita yang dibenci Allah. Nomor 5 sering dilakukan, versi dari Magenta Islam. Wanita adalah merupakan karunia bagi seluruh umat manusia. Dengan kehadiran wanita di dunia memberikan keseimbangan dalam kehidupan. Kaum laki-laki akan mendapatkan ketenangan lahir dan batinnya. Rasa kasih dan sayang yang diberikan mampu membuat kita menjalani hidup dengan lebih positif. Banyak keistimewaan wanita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Salah satunya adalah dapat masuk surga dari pintu manapun yang ia inginkan. Keistimewaan tersebut pun didapatkan dengan melakukan 4 hal, yaitu menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjauhi zina dan berbakti kepada suaminya. Namun di balik banyaknya keistimewaan yang diberikan Allah kepada kaum wanita, terdapat banyak perbuatan dosa yang bisa membuat wanita jatuh ke dalam api neraka. Beberapa perbuatan tersebut adalah hal yang biasa ada di sekitar kita, namun ternyata tanpa kita tahu, itu semua adalah perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan seperti apakah itu sahabat beriman? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Merubah bentuk fisik. Perkembangan teknologi dan medis pada zaman saat ini mampu berbuat apa saja dan dapat merubah fisik seorang manusia. Kita sebagai manusia yang merupakan makhluk ciptaan Allah Ta'ala sudah diciptakan dengan sesempurnanya. Bentuk fisik yang kita terima adalah merupakan anugerah dari Allah Ta'ala untuk diri kita. Namun banyak orang yang tidak puas dengan bentuk fisik yang didapatkannya. Banyak juga dari kaum wanita yang menginginkan bentuk fisik yang ideal dan sempurna. Hal tersebut biasanya ditunjukkan untuk mengikat hati para lelaki yang ada di sekitarnya. Selain itu, tidak sedikit pula para musisi ataupun aktris yang ada di dunia melakukan hal ini juga untuk mendapatkan sebuah kesempurnaan dalam fisik mereka. Namun perbuatan tersebut ternyata sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan tersebut pun terkandung dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 119 yang berbunyi, "Dan akan aku setan suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya." Seorang wanita yang mengubah bentuk rupa, wajah, warna kulit dan fungsi tubuh yang ada pada dirinya merupakan perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak semua pengubahan bentuk fisik pada wanita merupakan sebuah dosa. Jika hal tersebut sahabat beriman dilakukan untuk kebutuhan kesehatan, seperti mengobati penyakit yang ada di dalam dirinya, maka perbuatan itu diperbolehkan. Sudah seharusnya kita sebagai umat yang beriman mensyukuri apa yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Karena hal tersebut merupakan hal terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tidak ada ciptaan yang lebih sempurna yang bisa melampaui dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mengapa kita harus mengubahnya?
Mengumbar aurat. Wanita merupakan perhiasan yang ada di dunia. Banyak dari kaum lelaki yang terpesona akan keindahan yang terpancar dari dirinya. Aurat wanita merupakan sesuatu yang wajib dijaga. Hal tersebut dilakukan agar melindungi diri wanita dari perbuatan yang dilarang oleh ajaran agama. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 26, yang berbunyi, "Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan." Larangan untuk membuka aurat juga ada di surah An-Nur ayat 31 yang berbunyi, "Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya." Mengumbar aurat merupakan salah satu dosa dari wanita yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai hambanya yang beriman harus mengikuti ajaran dan menjauhi larangannya agar tidak jatuh ke dalam api neraka. Berdandan dan berperilaku menyerupai laki-laki. Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki peran masing-masing dalam kehidupan. Namun tidak sedikit wanita yang menginginkan bisa menjadi seorang laki-laki. Hal tersebut merupakan sebuah perbuatan dosa besar yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit pula yang membuat diri mereka menyerupai laki-laki. Hal tersebut merupakan hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan juga wanita yang menyerupai laki-laki. Maka janganlah kita melakukan hal tersebut karena akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh mengerikan, bukan sahabat beriman? Wanita Jazari Ayah. Wanita Jazari Ayah adalah wanita yang kasar dan sombong. Hal tersebut juga merupakan sebuah perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Sikap yang kasar, selalu menyombongkan diri dan terus membanggakan yang ada pada diri sendiri merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Abu Hurairah berkata, jika Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah membenci setiap orang jazari atau sifat sombong lagi kasar, jawas yang banyak makan dan pelit, sahab yang suka berteriak-teriak di pasar dan tidur seperti bangkai, dan yang laksana keledai pada siang hari. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Oleh karena itu, mari kita selalu menjadi pribadi yang rendah hati dan selalu membantu orang lain agar terhindar dari perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak bicara. Perbuatan kelima ini, sahabat beriman, merupakan paling banyak dilakukan dan tanpa kita sadari merupakan suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Ahmad dan Abu Nuaim dijelaskan, sesungguhnya orang yang paling aku benci dan yang paling jauh majelisnya dari aku pada hari kiamat adalah sasarun, orang yang banyak ngomong, mustayadikun yang membual dan bicara seenaknya, dan mutafahikun. Para sahabat memenukas, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui siapa itu sarsarun dan mutasyadikun, tapi mutafashikun kami tidak mengetahuinya. Siapakah mereka? Rasulullah menjawab, mereka adalah orang yang sombong atau angkuh. Lisan kita diibaratkan sebagai pisau bermata dua. Tanpa sadar sahabat beriman, saat kita bisa menyakiti hati orang lain hanya dengan lisan kita dan menjadi dosa yang tercatat oleh para malaikat nantinya. Oleh karena itu, mari kita jaga lisan agar tidak mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3. Menghormati suami. Suami merupakan kepala keluarga yang harus dihormati dalam rumah tangga. Semua perintah yang diberikan suami harus dilakukan. Jika menolak untuk melakukannya, maka mendapat dosa yang akan dicatat oleh para malaikat. Di balik semua itu, jika kita mampu berbakti kepada suami, akan mendapatkan pahala yang melimpah. Dalam sabda Rasulullah memberikan gambaran saat suami memberikan perintah sebuah pekerjaan seperti memindahkan bukit merah ke bukit putih ataupun sebaliknya, maka istri tidak memiliki pilihan kecuali melaksanakan perintah yang diberikan oleh suaminya tersebut. Sudahkah kalian melakukannya, sahabat beriman? Pergi tanpa izin suami. Kebanyakan para istri lupa atau memang tidak meminta izin kepada suami jika hendak ingin bepergian. Hal tersebut merupakan hal kecil yang biasanya terlupa di kehidupan sehari-hari. Namun ternyata itu adalah salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam memandang para istri yang melakukan hal tersebut meskipun dengan tujuan yang baik dan walau dalam melakukan puasa sunnah akan menimbulkan dosa dan mendapatkan dosa sebagai istri yang melawan suaminya. Itulah 7 dosa wanita yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sahabat beriman? Sudah siapkah kalian merubah diri sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.